Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu terdapat 2 program studi Bu, ada studi bisnis digital dan manajemen retail. Namun sepertinya belum familiar ya Bu ya, itu harus lebih ekstra menginformasikan apa sih itu program studi bisnis digital gitu, benar. apa sih itu manajemen retail gitu kan ya Bu ya. Dan program studi bisnis digital itu sendiri merupakan Jadi sambil kurang gitu. kuliah sambil punya bisnis juga, Betul. keren Karena gak memang tuh? basic project dari bisnis digital itu jualan gue salah satunya. Bisa untuk berjualan menghasilkan pundi-pundi uang Masya gitu. Allah, berarti memang nggak salah ya. Tidak. Juru dosennya mengajar di bisnis digital punya produk marketing juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di Wintalk Podcast Universitas Widya Nusantara. Kali ini bersama saya Andi Wirdani dan pastinya saya tak sendiri ya. Di sini saya ditemani salah satu dosen muda yang berada di Universitas Widya Nusantara. Langsung saja kita berkenalan ya. Ini dia Ibu Komalasari. Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Mala. Halo Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya pun baik juga. Setelah sekian lama gitu ya Bu ya? Iya, setelah sekian lama podcast ini kita tunda ya. Dan akhirnya kita bisa menyesuaikan jadwal ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum ke pertanyaan yang lebih mendalam ya, mungkin saya bisa tanya sedikit pertanyaan ke Ibu Mala. Apa tuh? Pertanyaannya, menurut Ibu Mala bagaimana cuaca Kota Palu hari ini? Gitu ya. Iya. Cuaca Kota Palu hari ini tumben banget hujan ya Bu ya. Biasanya tuh sangat panas gitu. Saya ingat pertama kali pas dari Jawa pindah ke Kota Palu, Masya Allah cuacanya panas sekali sampai kulit saya tuh harus berulang kali beradaptasi. Bukan cuma kulit, skincare juga Bu. Oh berarti gitu. Sampai ke skincare pengaruh ya? Iya betul, sampai skincare tuh harus ganti-ganti menyesuaikan dengan keadaan panasnya Kota Palu gitu. Tapi untuk sekarang sudah beradaptasi sih Bu, sudah mulai membaik gitu. Oke, alhamdulillah. Jadi selain cuaca apalagi yang buat Ibu Mala harus beradaptasi ya di Kota Palu? Selain cuaca mungkin ke arah makanan. Iya, terus kenapa makanannya Bu? Iya, mungkin kalau misalkan di Kota Palu ini yang saya rasa ya Bu ya, sedikit pedas gitu. Tapi lebih ke pedasnya sangat amat pedas gitu ya. Kalau di tempat Ibu sebelumnya pedasnya tuh masih bisa dirasa-rasa sih Bu ya. Masih bisa diterima ya? Masih bisa diterima. Dan yang bikin kaget juga kalau di Jawa itu biasanya di daerah Bogor ya, biasanya tuh pakai cuka Bu, bukan pakai jeruk nipis. Oh kalau di sini ya apa-apa pasti pakai jeruk nipis ya. Pakai jeruk nipis gitu. Jadi entah itu bakso, entah itu soto, semuanya itu pakai jeruk nipis gitu. Sedangkan kalau misalkan di Jawa, di Bogor sendiri, kadang di daerahku menggunakan cuka gitu sih. Oke. Kalau menurut saya kenapa jeruk nipis tuh karena rasanya tuh lebih seger ya. Iya, sensasinya lebih mantap, lebih dibanding cuka. Gitu. Iya Ibu. Oke. Hari ini kita mau membahas seputar bisnis ya Bu ya. Betul. Oke. Tapi sebelumnya Ibu boleh konfirmasi ke kita atau menginformasikan ke teman-teman yang nonton hari ini, Ibu itu mengajarnya di jurusan apa ya? Sebelumnya saya mengajar di jurusan bisnis digital. Nah, tapi sebelum ke arah sana nih Bu, jadi Universitas Widya Nusantara ini memiliki 2 fakultas ya Bu ya. Ada Fakultas Kesehatan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu terdapat 2 program studi Bu, ada studi bisnis digital dan manajemen retail. Namun sepertinya belum familiar ya Bu ya. Iya. Sepertinya memang jurusan bisnis digital itu belum familiar di Kota Palu ya Bu ya. Terus mengenai bisnis digital sendiri, kalau menurut Ibu itu seperti apa? Terus anak-anaknya itu mempelajari apa saja? Jadi yang pertama memang yang saya rasakan gitu ya Bu ya, bahwa bisnis digital ini belum terlalu familiar di Kota Palu. Jadi kita tuh harus lebih ekstra menginformasikan apa sih itu program studi bisnis digital gitu, apa sih itu manajemen retail gitu kan ya Bu ya. Dan program studi bisnis digital itu sendiri merupakan sebuah
program studi yang mempelajari 3 rumpun ilmu, Bu. Jadi mengenai ilmu teknologi informasi gitu dan mempelajari juga ilmu manajemen dan marketing, serta kita tuh bisa membaca data atau data science gitu, Bu. Wow, sebenarnya keren sekali jurusan itu ya, Bu ya. Terus untuk prospek kerja ke depannya itu, Ibu, bagaimana untuk anak-anak yang mungkin akan masuk ke jurusan itu sendiri? Ya, sebelum masuk ke prospek kerja, sebelumnya sudah ada laporan penelitian dari World Economic Forum mengatakan bahwa bisnis digital ini salah satu program studi yang paling dicari atau yang peluang kerjanya itu banyak ya, Bu ya. Nah, misalnya bisa menjadi posisi di marketing spesialis gitu. Atau di bagian strategi marketing itu sudah bisa gitu. Jadi kayaknya Ibu dari namanya saja kita sudah bisa kenali prospek kerjanya seperti apa ke depannya. Bisnis digital. Di mana orang yang berbisnis tapi menggunakan digital. Jadi kita ini nggak hanya sekedar untuk di zaman internet ini nggak posting-posting aja gitu ya, Bu. Tapi ada ilmunya juga gitu. Lebih bermanfaat ke kita ya, Bu ya. Kayak penjualan itu pastinya dipelajari di jurusan Ibu ya. Ada tools-toolsnya gitu loh, Bu. Terus apa ini ya, Bu ya? Ada di meja kita kayaknya ada produk. Mungkin Ibu bisa jelaskan produk apa aja ini yang ada di meja kita? Jadi ini merupakan salah satu produk jualan saya, Bu, namanya itu Joy Juice gitu. Oke, Joy Juice. Terus di sini, Bu, saya lihat ya, ini ada 3. Tapi ada satu itu nanti satu-satu ditanyakan. Ini ada berbentuk jus, ada berbentuk fiber, dengan ada berbentuk kapsul. Mungkin Ibu bisa jelaskan satu-satu manfaat yang diberikan dari produk tersebut. Sebelumnya secara general, produk kita ini adalah untuk melangsingkan tubuh gitu. Tapi secara alami gitu ya, Bu. Melangsing ya? Pelangsing gitu, namanya aja pelangsing gitu ya, Bu ya. Dan nah kalau misalkan Joy Juice yang jus ini, dia ini terbuat dari bawang putih tunggal sama jahe merah seperti itu, Bu. Jadi memang alami ya. Dan Joy Juice ini sendiri tidak hanya untuk melangsingkan tubuh gitu. Bisa untuk meredakan kolesterol, terus untuk meredakan stres. Ini untuk yang produk jus ya, Bu ya? Iya, betul. Jus yang dari kalangan 17 tahun sampai ke atas gitu. Kalau untuk fiber sendiri tuh, Bu, seperti apa? Nah, kalau fiber sendiri itu tuh dia tuh bentuknya seperti serbuk gitu, Bu. Serbuk ya. Terbuat dari teh hijau dan lemon. Jadi buat teman-teman yang misalkan susah untuk menelan jus gitu, bisa juga teman-teman pakai fiber atau misalkan pakai kapsul gitu sih, Bu. Dan misalkan sekarang yang untuk Gen Z yang kayak Gen Z gitu ya, yang susah untuk tidur gitu, nah teman-teman bisa menggunakan Joy Juice. Gitu berarti ini juga sebagai cara kita bagaimana bisa tenang dan tidurnya bisa lebih Iya. Oke, terus yang pastinya ini ada dijual ya, Bu ya? Dijualnya tuh sekarang sudah dijual di marketplace apa saja? Kalau boleh tahu, Ibu. Jadi kalau misalkan Joy Juice sendiri itu dijual sudah di beberapa marketplace, Bu. Ada Shopee, ada TikTok, ada Tokped gitu. Dan untuk platformnya sendiri, sosial medianya sendiri ada Instagram, ada TikTok juga, dan ada Facebook. Jadi memang sudah membumi dia. Membumi. Oke, berarti nanti bisa kita taruh di sini linknya ya. Baik itu untuk TikToknya, untuk Instagramnya, atau untuk di Shopee nanti bisa dikasih tahu produknya namanya apa kalau misal untuk mempermudah dicari. Ya, gampang. Nanti bisa aja gitu. Oke. Terus ada satu lagi nih, Bu, di box putih. Ini apa ya? Ini sebetulnya produk baru atau? Sebetulnya itu packagingnya. Wow, packagingnya keren ya. Lucu. Nah, itu tuh packagingnya dari Joy Juice itu sendiri. Di belakang itu ada juga tuh, Kak. Untuk apa? Marketplace-nya tuh apa? Di sini ada ya. Udah tertera. www.joyjuiceindonesia.com. Di sini dijual di Bukalapak, Shopee dan Tokopedia. Zaman sekarang ada TikTok juga, sebenarnya ada di TikTok TikTok juga. ada juga ya? TikTok Shop gitu. TikTok, Instagram itu ada. Masya Allah, produknya ini semoga bisa diterima sama kalangan yang berada di Kota Palu ya, Bu ya. Insya Allah laris manis, insya Allah penuh berkah. Terus berarti
prodi Ibu mengajar sesuai dengan fashionnya ya di bidang marketing? Sebetulnya kalau misalkan dikaitkan mungkin sesuai ya Bu Iya, ya sesuai dengan harusnya saya. ya Bu ya. Dengan yang saya mengajar Iya. gitu, alhamdulillah. Jadi di era internet ini di generasi yang sekarang itu ya Bu ya, malah lebih mudah gitu orang untuk berjualan ya Bu ya. Mudah sekali Bu. Jadi kesempatannya tuh merata sama gitu ya. Apalagi dengan adanya jurusan bisnis digital, Iya, makin betul. ditambah untuk mempermudah warga Kota Palu menjual dengan syaratnya, maksudnya sudah terstruktur, kalau sudah kuliah di jurusannya Ibu, makin lebih mudah cara menjualnya nanti insya Allah. Karena dipelajari juga Bu dalam Iya, bisnis semuanya digital kan gitu. pasti itu dipelajari. Terus kalau di jurusannya Ibu tuh 4 tahun atau dia berapa tahun baru selesai? 4 tahun sih Bu. 4 tahun ya. Kan Jadi biasanya per semester itu kan anak-anak untuk skripsi atau untuk lulus 4 tahun. Iya. Tapi kalau memang lebih bisa juga sih. iya, jadi Itu kurang sambil juga. kuliah Sambil- sambil punya bisnis juga, Betul. keren Karena nggak memang tuh? basic project dari bisnis digital itu jualan Bu salah satunya. Bisa untuk berjualan menghasilkan pundi-pundi uang Masya gitu. Allah, berarti memang nggak salah ya. Tidak. Dosennya mengajar di bisnis digital punya produk marketing juga. Nanti insya Allah anak-anaknya kan seperti itu juga ya, pasti Amin. punya produk sendiri dan Iya, bisa pastinya berjualan. Iya, insya Allah. Oke Bu, masih ada yang mau dijelaskan terkait produk atau bisnis digitalnya sendiri? Sebetulnya sih sudah cukup ya Bu ya, sudah Iya. cukup banyak. Tapi yang ditekankan di sini adalah di era internet ini Iya. sangat memudahkan sekali kita ini untuk berjualan gitu. Iya. Jadi semua masyarakat umum itu memiliki kesempatan yang sama gitu Iya benar Ibu. untuk berjualan. Kan kalau misalkan zaman dulu ya Bu ya, Iya betul. kalau zaman dulu Kalau mau kita- diingat-ingat lagi ya. di era belum adanya internetnya Bu. Benar. Dan ini kalau mau jualan tuh harus punya modal besar, Iya. harus punya produknya, Harus punya ada toko lagi. Nah, Seperti itu. kalau zaman sekarang tuh kayaknya nggak usah perlu itu semua, Lebih asal ada dimudahkan. iya, asal ada kemauan Iya. bisa tuh Bu berjualan. Punya data, yang pastinya punya internet. Iya betul. Udah boleh jualan. Bisa berjualan. Bahkan kita belum punya produknya aja nih Bu Yu. Iya. Kita tuh udah bisa Oh jualan. kalau punya ibu, biar kita belum punya produk, udah jadi reseller, udah bisa jual. Betul, udah bisa jual. Oke. Nanti bisa aja langsung menghubungi saya atau menghubungi nanti tim marketing saya. Iya. Nanti di sana bisa diarahkan gitu untuk jadi reseller. Meskipun jauh nih Bu. Iya. Ini kan produk saya kan ada di Jawa. Oh, Ah, iya. Oh berarti langsung dari Jawa nih ya Bu ya? langsung dari Jawa, terus Oke. ke Palu ini sangat mudah. Apalagi sekarang di zaman canggih ya Bu. Iya, semua lebih dipermudah. Jadi bisa. 3 hari udah sampai. Iya betul. Pesan hari ini 3 hari ke depan Udah sampai, datang. udah datang. Iya. Oke, berarti masih ada lagi Bu? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi teman-teman, sekarang kita berada di sesi akhir atau di penghujung acara. Insya Allah podcast kita hari ini membawa energi positif dan buat teman-teman yang menonton Win Talk Podcast Universitas Widya Nusantara hari ini mendapatkan informasi ya, informasi baru terkait program studi bisnis digital. Iya. Oke, siapa tahu yang teman-teman nonton mau gabung ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa langsung mendaftar dan bisa langsung datang ke kampus kami tercinta, kampus Universitas Widya Widya Nusantara. Terima kasih Ibu Mala Iya. untuk waktunya hari ini, sudah meluangkan waktunya untuk mengisi Win Talk Podcast Universitas Widya Nusantara. Oke, tanpa berbasa-basi kita pamit undur diri. See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.